Sobat PMI semuanya, selamat pagi, siang, sore, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di segmen kesayangan kita semua, yaitu Dosis, Dokter Ngeksis bersama saya, Dr. Iren Jessica. Untuk segmen kali ini, kita akan membahas satu masalah yang sering banget terjadi di masyarakat kita semua, yaitu kejang demam pada anak-anak. So, don't go anywhere and let's talk about it. Jadi, apa sih kejang demam itu? Kejang demam adalah keadaan kejang pada anak-anak, biasanya terjadi pada usia 6 bulan sampai 5 tahun, yang biasanya terjadi karena ada peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, dan tidak ada kelainan pada otak. Kejang ini sendiri ada dua tipe. Yang pertama adalah kejang demam sederhana, yaitu kejang demam yang terjadi kurang dari 15 menit dan hanya satu kali dalam 24 jam. Sedangkan kejang demam yang kompleks adalah kejang demam yang terjadi lebih dari 15 menit dan bisa berulang dalam waktu 24 jam. Keadaan kejang demam ini sendiri biasanya terjadi karena ada proses infeksi pada anak. Namun perlu diingat bahwa tidak semua demam dapat mengakibatkan kejang. Nah, kalau sudah terjadi hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik, supaya kita bisa berpikir apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kemudian yang kedua, letakkan anak pada tempat yang datar dan juga aman, jauh dari barang-barang berbahaya seperti listrik, kaca, maupun benda-benda tajam. Kemudian yang ketiga, longgarkan pakaian anak. Apabila ada kancingnya, silahkan dibuka, terutama di bagian leher, supaya tidak mengganggu pernafasan anak. Kemudian yang keempat, jangan memasukkan apapun ke dalam mulut anak, seperti makanan, minuman, obat-obatan, ataupun sendok, karena bisa melukai anak dan juga membuat anak tersedak. Kemudian yang kelima, apabila anak melakukan gerakan-gerakan, tidak usah ditahan, karena bisa melukai anak. Kemudian yang keenam, apabila anak memiliki riwayat kejang, biasanya akan diberikan obat pemutus kejang yang dimasukkan melalui dubur. Nah, kalau sudah punya obat tersebut, silahkan dipakai sesuai instruksi yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir, amati semua gejala yang terjadi pada anak sebelum membawa anak ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai kejang demam. Yang penting ketika ada kejang pada anak, kalian harus tahu 1. Berapa lama dia kejang, 2. Berapa kali dia kejang, dan 3. Apa saja yang terjadi ketika anak mengalami kejang. Nah, untuk episode selanjutnya, Sobat PMI mau kita bahas tentang apa lagi nih? Komen di bawah ya. Jangan lupa di-share, like, dan subscribe. Dadah!